Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tugas UAS Family Business Management, yaitu bisnis keluarga dari keluarga Pizzini. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri saya dahulu. Perkenalkan, nama saya Saadatul Fitriah. Saya mahasiswa di Universitas Dinamika dari Prodi S1 Manajemen Angkatan 2019. Langsung saja kita masuk pada pembahasan keluarga Pizzini. Keluarga Pizzini. Keluarga ini bertempat di Wildfield, King Valley, dekat wilayah Alpine di Victoria Timur. Mereka bergerak di industri produksi dan distribusi anggur atau wine. Di generasi pertama ada Roberto Pizzini, di generasi kedua ada Alfredo Pizzini, dan generasi ketiga ada Joel Pizzini dan anggota keluarga lainnya. Pada tahun 1984 hingga sekarang, bisnis ini terus berkembang dalam upaya untuk mendiversifikasi dan memperluas produk dan layanannya. Lalu pada tahun 1985, putra Sam yaitu Joseph mengambil tanggung jawab mengelola departemen roti dan baru-baru ini bisnis tersebut beroperasi. Sedangkan Anna yaitu putri Mel mengambil tugas mengelola administrasi, sistem teknologi informasi, pemindaian pos, dan mengontrol posisi yang dipegangnya hingga saat ini. Selama beberapa tahun terakhir, anggota keluarga yang lebih muda telah mengambil alih peran dalam mengelola dan menjalankan bisnis bersama Sam dan Mel untuk mengakomodasi mereka ke dalam bisnis keluarga dan untuk mendapatkan pelanggan baru. Supermarket kedua dibeli pada tahun 1991 di Bell Street, Pascoe Vale, pinggiran utara bagian Melbourne. Toko ini, yang juga telah direnovasi, kini dikelola oleh anggota generasi ketiga keluarga Piedmont, Joe dan Joseph, dengan Joseph berperan sebagai manajer operasi supermarket. Bisnis keluarga Piedmont telah diakui atas kontribusinya yang berharga dan inovatif bagi bisnis dan ekonomi Australia dengan penerima penghargaan bisnis etnis pada tahun 2000. Di generasi pertama ada Roberto Pizzini. Roberto Pizzini lahir di Rovetero, Provinsi Trento di wilayah Trentino di timur laut Italia, dalam keluarga besar yang terdiri dari 4 saudara laki-laki dan 4 saudara perempuan. Pada usia 14 tahun, Roberto memutuskan bahwa ia tidak ingin mengerjakan tanah bersama keluarganya, jadi ia mulai magang selama 4 tahun di Rovetero dan memenuhi syarat sebagai tukang dengan pekerjaan tukang bubut dengan grade A. Kemudian ia melakukan wajib militer menjadi tentara dan bertugas di Perang Dunia II selama 7 tahun, yaitu pada tahun 1938 hingga 1945. Sekembalinya ia dari wajib militer, ia bekerja sebagai mekanik yang memenuhi syarat di perusahaan Cartoni yang mengkhususkan diri dalam penyamakan kulit untuk sepatu. Roberto menikah dengan Rosetta Carbonari pada tahun 1948 di bulan Agustus. Anak-anak mereka, Elena, Rinaldo, dan Alfredo lahir di Lana, di Merano, dan di Trentino Alto Adige, sedangkan Carla lahir di Milford, Victoria, Australia. Pada awal tahun 1955, Alfonso, kakak tertua Roberto yang saat itu tinggal di Australia, kembali ke Italia untuk menikah dan meyakinkan Roberto untuk bermigrasi ke Australia. Lalu mereka tiba pada bulan Juni 1955 dan dipertemukan kembali dengan 3 saudara laki-laki, Roberto, Alfonso, Arnaldo, dan Giorgio yang telah bermigrasi ke Australia setelah Perang Dunia II, mencari peluang lebih besar dan kehidupan baru di Australia. Saat ini mereka menanam bibit tembakau di Corowa
dekat perbatasan antara Victoria dan New South Wales, di mana cuaca lebih hangat dan tidak terlalu rentan terhadap embun beku, dan kemudian memindahkannya ke Mildleford ketika mereka siap untuk menanam. Pada satu titik, mereka memperkerjakan dan mendukung 17 petani saham serta 4 keluarga saudara laki-laki. Ini dibantu oleh saudara-saudara yang memperluas operasi mereka untuk mencakup lokasi penanaman tembakau di King Valley, kira-kira 30 km dari Mildleford pada akhir 1960-an. Keempat bersaudara itu memutuskan bahwa sudah waktunya untuk membagi bisnis. 3 bersaudara, yaitu Giorgio, Arnold, dan Roberto, tetap tinggal di Lembah Raja, sementara Alfonso menetap di Lembah Alpine. Alfredo mengatakan ada tulisan di dinding bahwa industri tembakau tidak akan pergi jauh, tapi ingin tetap di pertanian. Ia mulai mencari diversifikasi, jadi ia menanam sayuran dan segala macam barang di antara tembakau. Dan kemudian ia mendengar bahwa Brown Brothers sedang mencari penanam anggur. Jadi ia mengangkat tangan dengan sangat cepat dan berpartisipasi kepada Brown Brothers. Pada tahun 1970-an, putra Roberto yaitu Rinaldo dan Alfredo mulai lebih tertarik pada masa depan bisnis dan meyakinkan Roberto bahwa diversifikasi ke industri lain diperlukan agar bisnis dapat berkembang. Brown Brothers adalah salah satu keluarga petani pertama yang membuat anggur di lembah, dan pada pertengahan 1900-an, mereka menghasilkan begitu banyak sehingga mereka mulai mendekati petani lembah raja lainnya untuk menanam anggur untuk mereka. Saat ini, Brown Brothers dari Milawa ingin memperluas operasi pembuatan anggur mereka dan sedang mencari petani lokal yang tertarik untuk menanam anggur. Pada tahun 1978, Roberto bersama dengan Alfredo dan Rinaldo menanam 30 hektar tanaman anggur Riesling pertama mereka. Hal ini menyebabkan kolaborasi 15 tahun dengan Brown Brothers. Perlahan-lahan, Alfredo yang didukung Rinaldo untuk sementara waktu mulai mengambil alih operasi kebun anggur dan pertanian. Generasi kedua ada Alfredo Pizzini. Sejak usia muda, Alfredo membantu di pertanian, bekerja setelah sekolah dan selama liburan. Ketika ia meninggalkan sekolah pada tahun 1970-an, ia bekerja dengan orang tua dan saudara laki-lakinya di pertanian tembakau yang sangat berkembang pesat. Setelah mempertimbangkan, ia mencari diversifikasi ke sayuran dan blueberry, akhirnya ia memilih anggur. Perubahan ini terbukti menjadi usaha yang sukses sejak awal. 3 tahun berikutnya dihabiskan untuk menumbuhkan dan mengembangkan kebun anggur. Dari penanaman kecil pertama Riesling ditujukan untuk Brown Brothers hingga 170 hektar saat ini dengan 17 varietas. Selama bertahun-tahun, bisnis telah berkembang dan dimodernisasi, memberikan pekerjaan tidak hanya kepada keluarga Pizzini tetapi juga kepada banyak orang lain yang telah berkontribusi pada kesuksesannya. Alfredo dan Katrina menikah pada 12 April 1972 di Gereja Katolik Whitfield. Selama bertahun-tahun mereka memiliki 4 anak, yaitu Natalie, Nicole, Joel, dan Carlo. Bagi Alfredo, ada banyak aspek dari tahun-tahun terakhir yang bisa dibanggakan. Ini termasuk melihat Lembah Raja muncul sebagai wilayah anggur yang disegani dan produsen varietas. Italia terkemuka di Australia dan mengambil peran kepemimpinan dalam Nebbiolo dan Sangiovese buatan Australia. Tetapi mereka dikerdilkan oleh kepuasan membangun bisnis keluarga yang dengan senang hati bekerja dengan keempat anaknya dan Katrina dalam beberapa kasus pasangan mereka hari ini. Katrina menikah dengan Alfredo Pizzini segera setelah menyelesaikan sekolah dan telah bekerja dengannya untuk membangun bisnis keluarga sejak saat itu. Dari bertani tembakau hingga menjalankan Mountain View Hotel hingga membuat
Pizzini Wines, dia sekarang membagi waktunya antara peran sebagai duta Pizzini Wines dan Atavola, yaitu sekolah memasak. Karena bisnis terus berkembang, Alfredo dan Katrina masih terlibat penuh dalam bisnis keluarga, meskipun generasi ketiga Pizzini sekarang juga terlibat. Di generasi ketiga ada Joel Pizzini. Sejak ia masih muda, Joel tahu bahwa ia ingin tinggal di pertanian keluarga dan mengikuti jejak ayahnya, yaitu Alfredo. Menghabiskan sebagian besar waktu setelah sekolah bekerja dengan ia dan tim di kebun-kebun anggur. Joel menikah dengan Anna Kate Pizzini dan mereka memiliki 2 anak, yaitu Luca dan Isabella. Saat belajar di Universitas Charles Sturt di Wagga Wagga, Joel mengalami 3 pengalaman vintage dengan King Valley Wines. Sejak menyelesaikan gelarnya, ia telah bekerja di kilang anggur terkemuka di Australia dan Italia, seperti Leeuwin Estate, yaitu Margaret Rivers, Stonier Wines, Mornington Peninsula, Marengo, Piedmont, dan Isole Olena, Tuscany. Salah satu kilang anggur terbaik dunia dan menghasilkan salah satu dari 3 Sangiovese teratas di Italia. Joel menyukai berbagai perannya dalam bisnis saat ia bekerja di seluruh pembuatan anggur, strategi dan pengembangan kebun anggur, dan bahwa ia dapat menggunakan semua inderanya, yaitu penglihatan, penciuman, sentuhan, rasa, dan bahkan sedikit intuisi untuk mengeluarkan anggur terbaik saat mereka melewati kilang anggur setiap tahun. Mereka semua senang bekerja dengan keluarga dan memainkan peran penting dalam bisnis. Carlo memimpin penjualan dan manajemen bisnis di Pizzini Wines, Natalie mengelola aspek branding dan pemasaran, dan Nicole, atau lebih dikenal dengan Nikki, mendukung bisnis dengan membantu di ruang bawah tanah atau sekolah memasak pada waktu sibuknya. Natalie Pizzini. Natalie sebagai manajer Mountain View Hotel di Whitfield. Selama 8 tahun dihabiskan di sana, dia belajar banyak tentang apa yang diinginkan orang, baik staf, penduduk lokal, atau turis. Saat ini pariwisata di King Valley sedang dalam tahap pertumbuhan awal dan Natalie berkontribusi dengan memastikan Mountain View Hotel menawarkan pengalaman pengunjung yang luar biasa serta memberikan kepemimpinan dan masukan yang sangat berharga ke sejumlah badan pariwisata lokal. Dari tahun 2004 sampai 2018, Natalie mengelola branding dan pemasaran di Pizzini Wines. Ia mengatakan bahwa ia senang ia dapat bekerja dengan keluarganya untuk membangun bisnis untuk keluarganya. Natalie juga suka ketika mereka membuat sebuah acara baik di King Valley ataupun dimanapun yang benar-benar menangkap semangat Pizzini dengan wajah tersenyum saat mereka mengucapkan selamat tinggal adalah dengan hadiah terbaik. Natalie menikah dengan Bernie Wood dan mereka memiliki 2 anak, yaitu Charlie dan Robbie. Nicole Pizzini. Seperti saudara laki-laki dan perempuannya, ia telah bekerja di berbagai bisnis sejak ia masih remaja, termasuk kebun anggur dan Mountain View Hotel. Tetapi sebenarnya Cellar Door lah yang ia nikmati karena keramahan dan suasananya yang semarak. Dia senang melihat orang-orang menikmati anggur dan keramahan keluarga dan dengan bangga membantu menceritakan kisah Pizzini kepada pengunjung melalui pengalaman Cellar Door. Nicole atau Nikki menikah dengan Campbell Royal dan mereka memiliki 3 anak, yaitu Chloe, Elijah, dan Asher. Carlo Pizzini. Carlo adalah CEO Pizzini Wines. Dengan diploma pemasaran dan gelar dalam bisnis internasional, Carlo secara bertahap bekerja melalui berbagai cabang Pizzini Wines dan Mountain View Hotel milik keluarga untuk memberinya pengalaman untuk mengambil perannya saat ini.
Carlo telah menerapkan sistem bisnis yang kuat untuk fase pertumbuhan berikutnya. Sepanjang waktu di uni harus diperhitungkan, dan untuk memastikan bisnis kuat untuk generasi mendatang. Tapi apa yang benar-benar ia nikmati dari Pizzini Wines adalah bekerja dengan keluarga, staf, dan persahabatan yang tidak berkembang di sepanjang jalan ketika anggur yang baik, makanan yang baik, dan orang-orang baik terlibat. Carlo menikah dengan Sally Pizzini. Mereka memiliki 3 anak, seorang putri, Francesca, dan 2 putra, Eduardo dan Massimo. Selanjutnya yaitu bagaimana Pizzini Wines terhubung dengan pelanggan selama lockdown pandemi COVID-19. Keramahan dan murah hati selalu menjadi yang paling utama di kilang anggur King Valley di Victoria Timur Laut yang telah dimiliki dan dijalankan oleh keluarga Pizzini selama 3 generasi. Sebelum pandemi COVID-19 melanda, keramahan itu sering dimulai dengan sambutan hangat ala Italia sejati di ruang cicip anggur. Natalie mengatakan sejak COVID-19, mereka berputar dan tidak berhenti seperti kebanyakan orang lain di industrinya. Salah satu perubahan yang paling menarik adalah terlibat dan terhubung dengan komunitas anggur mereka secara online. Mereka memperkenalkan 2 aktivitas interaktif, satu pengalaman berbayar, yang lain untuk memberikan kesenangan dan kelegaan ringan pada saat masa sulit bagi semua orang. Katrina mengatakan peserta memasak bersama Katrina Pizzini dan pada akhirnya membuat makan malam mereka cukup untuk mereka dan keluarga. Ini sangat berhasil bagi kami dan kami sedang dalam proses memperkenalkan kelas pasta dan risotto mulai September. Selanjutnya, Katrina juga mengatakan bahwa pengalaman online lain yang ia bawakan adalah dalam bentuk Facebook Live. Ia telah bekerja dengan Jane Thompson dari Fabulous Ladies Wine Society untuk menjalankan 2 malam kuis bersama Pizzini. Acara-acara ini berkisar pada pertanyaan kuis, obrolan dengan Alfredo dan Joel Pizzini, dan banyak hadiah untuk dimenangkan. Pizzini mengatakan pelanggan sangat luar biasa selama pandemi. Dengan kilang anggur tetap berhubungan secara teratur dengan komunitasnya melalui EDM dan saluran media sosial untuk membuat mereka tetap up to date dengan penawaran anggur dan pengalaman online. Pizzini Wines telah meluncurkan serangkaian paket, yaitu Care and Share Package, yang dirancang untuk mendorong orang mengirimkan kehangatan kepada mereka yang mungkin membutuhkan dukungan. Selain itu, mereka juga mengubah selera konsumen. Data dari IRI menunjukkan kebiasaan membeli konsumen telah bergeser dalam beberapa bulan terakhir. Sementara orang Australia menjadi lebih sadar akan nilai, mereka juga ingin memanjakan diri mereka dengan kemewahan yang terjangkau. Peluncuran Care and Share Page didorong dengan mempelajari perubahan kebiasaan dan menyediakan produk yang berfokus pada momen kebahagiaan. Selanjutnya yaitu ada restoran pizza. Mereka juga melihat peningkatan penjualan Nonna Gisela Sangiovese. Mereka dihargai sekitar $21,50 per botolnya. Lalu selanjutnya ada inovasi dalam krisis. Pada pertengahan Februari, Pizzini Wines meluncurkan rangkaian anggur kalengan termasuk Proseso, Pinot Grigio Spritz, dan Rose Spritz. Dengan meningkatnya popularitas anggur dalam kaleng di seluruh dunia, ia melihat peluang untuk membangun pasar baru di bidang ini dengan menawarkan produk premium. Selanjutnya yaitu pertempuran untuk mempertahankan nama Prosecco. Pembuatan anggur di King Valley sibuk di halaman belakang mereka sendiri. Penjualan dengan perubahan harian yang dibawa oleh COVID-19, tetapi mereka bersiap untuk waspada untuk mempertahankan nama Prosecco di pasar mereka.